Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SAE Figure Ultraman X New Generation Stars setelah yang satu ini. Oke, jadi saya sedang maraton nonton Ultraman dari Ginga, Victory, lalu ke X, dan sekarang saya sudah masuk ke Ultraman Orb. Dan jujur saya benar-benar keracunan banget dengan Ultraman X ini karena memang desainnya yang futuristik dan juga kayak lain daripada yang lain. Lalu saya cari SAE figurnya dan ketemulah yang versi Gomora set armornya, dimana saya ngeliat figurnya itu kayak berasa ilfil juga, kayak berasa ilfil gitu sayanya, karena saya ngerasa agak aneh untuk SAE figure Ultraman X yang kala itu. Lalu saya dapat informasi dari teman saya kalau SAE Ultraman X ada yang versi baru, dan yang ada di hadapan kita adalah Ultraman X Ultraman New Generation Star Fair yang baru rilis di bulan Mei kemarin di tahun 2024. Jadi ini versi barunya. Setelah saya compare dengan yang versi lama, ternyata perbandingannya beda jauh, dimana yang versi baru ini cat silvernya jauh lebih bagus ketimbang yang versi lama. Dan ini harga aslinya itu sekitar 1,4 jutaan, dan saya dapat di harga promo, yaitu dapatnya di 750.000, itu harga diskon ya. Dan langsung saja kita review dari packagingnya dulu. Oke, kita review dari packagingnya dulu. Tampak depan ini color chartnya sama seperti yang dulu, berwarna kayak biru toska gini. Lalu ada penampakan dari Ultraman X yang asli, bukan figurnya. Dia berbentuk window kayak gini. Dan ada tulisan Bandai Namco. Lalu ada tulisan dari Ultraman X. Di bawahnya ada Ultraman New Generation Star Fair. Ini yang baru. Di bawahnya ada logo Bandai warna biru, Tamashii Nation, dan juga ada hologram Tamashii Nation Quality Control. Di bagian sampingnya kira-kira kayak gini, lanjutnya dari sisi depan. Di bagian sampingnya ada penampakan dari figurnya, kayak gitu. Di bagian atasnya kayak gini aja, dan di bagian bawah ada penampakan dari Ultraman X-nya seperti ini. Ini yang asli juga nih. Dan di bagian belakangnya ada beberapa pose signature dari si Ultraman-nya, dan juga dapat efeknya seperti ini. Dan langsung saja kita unboxing SAE figurnya. Oke, kita tebas dulu boxnya. Lalu kita buka, dan dia nggak ada kertas manualnya karena sudah nempel di boxnya kayak gitu. Oke, dan ini dia figurnya. Coba kita dari aksesorisnya dulu ya. Yang pertama, mendapatkan part tangan yang rapat kayak gini. Ini bisa buat Sanadium Kousen versi tanpa efeknya. Lalu mendapatkan part tangan yang seperti tadi, cuman jempolnya agak ngelipat kayak gini. Ini buat terbang bisa kayaknya nih. Lalu ada part tangan nyantai kayak gini. Ada part tangan yang terbuka lebar kayak gini. Lalu di sini mendapatkan dua color timer yang berwarna merah dan juga berwarna kuning. Yang kuning ini kayaknya kalau dia lagi ngeluarin Sanadium Kousen, ataupun kalau dia lagi pengen pakai armornya. Dan yang terakhir mendapatkan efek Sanadium Kousen-nya. Ini efeknya cukup lumayan mantap, udah berbentuk X kayak gini dia. Lalu di sini ada tangannya yang nempel, jadi tinggal digabungin dengan part tangannya dan membentuk huruf silang kayak gini, jadinya Sanadium Kousen. Ini efeknya mantap sini. Dan baiklah, langsung saja kita masuk ke figurnya. Oke, dan ini dia figurnya. Wah, ini bermantap nih, nggak ilfil saya ngelihatnya nih. Cat silvernya cakep, wih. Dia kayak mantul-mantul gitu dan kayak ada efek-efeknya ya. Coba kita lihat lebih dekat lagi dari atas sampai ke bawah. Oke, dari atas kira-kira kayak gini untuk muka dari Ultraman X-nya. Jadi kalau dari depan ini kayak putih banget mukanya, tapi kalau dari samping baru kelihatan ada kayak efek kinclongnya kayak gini. Jadi warna silvernya ini bener-bener dicat. Kalau nggak salah yang dulu itu, kalau saya ngeliatin review orang itu, bagian silvernya ini kayak nggak dicat gitu. Tapi kalau yang ini memang bener kinclong banget di bagian mukanya. Kayak di bagian sampingnya ini dia kayak pakai earphone. Jadi ini si Ultraman-nya nih bener-bener kayak futuristik gitu. Ada earphone-nya, dan kalau di filmnya sih nyala sih. Tapi kalau ini kan nggak mungkin nyala kan. Kayak di bagian belakang juga detailnya unik kayak gini di bagian kepalanya. Di bagian sirip atas ini pun juga sama kayak gitu, ada warna silvernya juga. Ini memang benar-benar kepalanya ini kayak Ultraman masa depan gitulah. Tapi ini Ultraman tahun 2015 ya. Oke, ini tuh kepalanya. Lanjut lagi armor di dadanya kira-kira kayak gitu. Di bagian color timernya dia ada patternnya juga seperti ini. Ini tuh kayak lain daripada yang lain sih. Kalau corak Ultraman kan biasanya kan melengkung-lengkung. Kalau ini nih kayak ada patahan-patahannya gitu. Itu yang bikin saya suka dengan Ultraman X ini. Coraknya sih, ini coraknya cakep dan perpaduan warnanya cakep. Dan di sini kalau saya rasa ini kayak bagian si speknya ini kayak nggak begitu menonjol sih. Kalau saya lihat gambar-gambarnya, bagian yang si spek ini benar-benar kayak menonjol banget. Tapi kalau untuk SF-nya nggak begitu menonjol kayak gitu.
Oke, ini detailnya untuk bagian perutnya. Di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Dan dia pasti punya mekanisme sirip kayak Ultraman pada umumnya. Kayak gitu. Saya lupa kalau di filmnya gimana. Ini kayak kalau di SF-nya dia kayak nggak nyambung gitu dia. Tuh kayak kalau mau nyambung pun kayak dipaksain gini. Tapi kalau kita tundukin gini dia kayak nggak nyambung. Gak tau apakah punya saya doang atau memang ASF-nya kayak gini. Seingat saya sih kalau di filmnya dia nyambung sih, bagian ini sampai ke bagian atasnya. Oke, lanjut lagi di bagian shoulder kiri dan kanannya kira-kira seperti ini. Warnanya warna kayak merah oranye gitu. Jadi warnanya agak unik, nggak warna marun tapi nggak juga warna oranye. Dia unik banget sih. Sampai ke bagian bawahnya kira-kira seperti ini untuk detail di bagian tangannya. Di bagian sempaknya kira-kira detailnya seperti ini. Ada patahan dan juga ada minor yang nggak rapi dari Bandai, kayak seperti numpaknya ini masih ada di sini. Dan di sini kayak ada bintik hitam. Ini tinggal di Gundam pakai Gundam Maker hilang sih ini. Oke, di bagian bawahnya kira-kira seperti ini. Di bagian belakang kayak gini, join H-nya pun juga berwarna merah seperti itu. Di bagian kakinya dia berwarna silver seperti ini. Ini silvernya cakep sih. Dari bawah sampai ke mukanya ini benar-benar konsisten banget. Warna silvernya itu kayak kinclong gitu, ya kan, kayak ada efek pantulan gitu untuk warna silvernya. Kalau yang lama kalau nggak salah dia datar kayak gini nih, nah kayak gini kayak nggak ada warna silvernya. Tapi kalau di ini kan ditoleh-tolehin ada warnanya kan. Cuman yang jadi pertanyaan saya ini sih, di bagian siripnya nyambung apa enggak ya? Kalau saya nonton sih nyambung dia, tapi ini dia kayak putus di situ nih. Nih, kan Ultraman X kan dia kan kayak gini kan, nyambung biasanya kan. Oke, itu untuk detail dari si Ultraman X ini. Oke, sekarang kita coba di bagian kepalanya. Ini kalau kepalanya saya coba untuk noleh kiri dan kanan nih, dia masih bisa. Tapi kalau untuk berputar 360 derajat dia nggak bisa. Tapi kalau untuk nunduk dia sampai sejauh ini untuk menunduknya. Kalau untuk mendongak dia bisa sampai sedongak ini. Kayak gitu. Oke, kalau ke kiri dia susah juga. Jadi untuk kepalanya ini dia senormalnya manusia aja sih sebenarnya. Untuk bagian shoulder kiri dan kanannya ini bisa diturunkan kayak gini. Nah, kayak gitu. Lalu tangannya bisa dibentangkan sampai setinggi ini. Wow, ini bagus nih. Bentangannya seperti ini. Lalu juga ada butterfly joinnya seperti ini. Dan bisa diputar 360 derajat untuk bagian tangannya. Jadi mekanismenya itu sampai ke bagian silvernya itu tuh. Bisa masukin kayak gitu. Bagian bicepnya ini sebenarnya nggak ada, cuman ini bisa diputar sih nih. Bisa diputar 360 derajat untuk bagian ininya nih. Agak aneh sih untuk bicepnya, nggak seperti pada umumnya. Lalu di bagian sikunya bisa ditekuk sampai sejauh ini, mantep. Tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Nah, karena bagian bahunya bisa ditarik, jadinya dia bisa pose Sanadium Kausen kayak gini. Kan tangannya ngilang kan, karena dia ada dorongan di bagian ininya nih. Nah, kayak gitu. Ini mantep sih untuk Ultraman yang ini. Torsonya dia bisa ditundukin kayak gini, didongakin kayak gini. Kalau di kiri dan ke kanan dia seperti ini, karena dia punya 3 join di bagian ini sama bagian pinggangnya kayak gitu. Jadi untuk ini dia nggak bisa terlalu nunduk sih. Ya ini normal lah untuk bagian pinggangnya. Untuk bagian pangkal pahanya ini bisa diputar kayak gini-gini aja. Jadi nggak banyak untuk putarannya. Lalu untuk ke bagian samping dia bisa kayak gini aja. Mentoknya sampai sini aja. Kalau ke depan dia langsung bergesek di bagian silvernya nih. Jadi ini yang bahaya nih teman-teman. Jangan sampai dia kegesek. Karena setahu saya bagi cat yang kayak gini ini yang rentan banget untuk munculin baret. Nah, ini aja udah muncul nih baret nih dikit nih. Itu yang berbahaya sih. Kalau ke belakang dia sampai sini aja. Kalau untuk bagian lututnya dia bisa ditekuk sampai seperti ini. Oke. Bagian kakinya pun juga bisa diputar. Harusnya bisa sih, cuman ini kayak kehalang oleh bagian ininya nih. Susah, tapi pivotnya bisa main banget kayak gitu. Oke, ini untuk artikulasi kakinya agak sedikit seram karena dia mudah banget baretnya, dikarenakan cat silvernya ini agak rentan teman-teman. Ini kalau saya jajarin dengan Shinkocho Seiho di Cat, dia sepantaran banget sih dia. Oke, itu dia review kita untuk SI figure Ultraman X New Generation Star. Dimana ini lebih bagus dari yang versi sebelumnya. Kalau teman-teman sudah punya yang versi sebelumnya, mendingan update aja ke yang versi baru ini. Karena nanti pun bakalan ada SAF yang Gamora armornya aja. Itu harganya bakalan 400 sampai 500 ribuan. Yang ini kelemahannya mungkin ada di bagian ball joint ataupun di bagian tangan buat Sanadium Kausen-nya. Itu susah banget buat dimasukin. Saya mesti rendam air hangat dulu baru bisa
baru bisa klop ke bagian joint tangannya. Itu susah banget. Jadi harus hati-hati di bagian itu. Saya takut patah aja sih ini. Lalu ada beberapa part yang saya rasa agak sedikit kayak nggak bener-bener mirip seperti di filmnya. Tapi kalau untuk catnya ini jauh lebih bagus ketimbang yang keluaran sebelumnya. Saya kasih skor ini 8/10. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, saya akhiri videonya. Mungkin berikutnya saya bakalan nunggu Origin aja deh, yang bakalan dirilis di bulan November tahun ini nanti ataupun Desember nanti. Ya slow aja lah kalau untuk itu. Kalau untuk Ultraman sebenarnya saya pengen Giga dan juga Victory, tapi karena banyak kasus patah di bagian kepalanya, saya jadi ragu untuk membeli itu. Makanya saya lebih memilih untuk membeli yang versi terbaru kayak gini. Nah, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buat yang sudah nonton tapi belum subscribe, saya mohon bantuannya ya. Dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.